Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya sebagai pembuka untuk presentasi mata kuliah otomasi dan robotika yang berjudul Otomatisasi Industri Telur. Yang pertama ini, pada industri telur itu ada beberapa bagian yang biasa digunakan dalam industri pembuatan telur kemasan ini. Di antaranya yang pertama itu ada mesin penyortir telur. Mesin penyortir telur ini yang berfungsi untuk penyortiran telur dari telur yang bagus atau tidak, dan selanjutnya itu dimasukin ke dalam pengemasannya. Tahap yang pertama itu ada konveyor. Konveyor yang bertugas untuk memindahkan telur baik secara vertikal maupun horizontal ke mesin penyortir telur. Konveyor horizontal ini banyak biasanya digunakan jenis sabuk konveyor belt dan konveyor pengarah. Konveyor sabuk berfungsi untuk mengantarkan telur dari konveyor vertikal sampai ke mesin penyortir, di mana untuk lebih tepatnya ke bagian konveyor pengarah. Konveyor pengarah ini berfungsi sebagai mengarahkan telur agar berada pada posisi yang tepat, yaitu sejajar dengan roller pengarah dan mengantarkan telur dari konveyor pengumpulan ke konveyor grading. Yang kedua itu ada pengarah telur. Pengarah telur di mana tugasnya dari penjatah ini untuk mengatur telur yang masuk agar tidak berantakan ketika masuk ke konveyor pengarah. Juga terdapat roller, di mana roller berperan sebagai tempat untuk telur di bagian konveyor pengarah sehingga telur ini dapat tersusun dengan rapi. Selanjutnya itu ada pencapit telur. Pencapit telur ini berfungsi untuk mengambil telur dari roller lalu dipindahkan ke dalam kemasan untuk disimpan menggunakan mesin grading telur. Apa sih gunanya mesin grading telur itu? Untuk membedakan atau mengklasifikasikan telur-telur yang ada berdasarkan berat dari telur itu sendiri. Pada mesin grading ini terdapat sebuah elemen yang dinamakan grader, atau grader ini yang nantinya akan memisahkan telur-telur tersebut. Pada grader akan terdapat sensor timbangan yang dimana akan mendeteksi berat dari telur tersebut. Mesin yang ketiga itu adalah mesin pembersih telur. Mesin pembersih telur itu ya sesuai dengan namanya, dia untuk membersihkan telur dari kotoran ayam tersebut atau kotoran lainnya. Yang selanjutnya alat pendeteksi telur. Alat pendeteksi telur ini berfungsi sebagai membedakan mana telur yang akan menetas dan mana telur yang tidak akan menetas. Telur yang tidak akan menetas ini akan dipisahkan untuk konsumsi, dan telur yang akan menetas itu akan dipisahkan lagi untuk ditetaskan menjadi anak ayam. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, mungkin bisa ditambahin beberapa mesin lagi buat improvement. Kayak misalnya telur yang emang udah bentar lagi jelek itu bakal dipisahin lagi, bakal direbus jadi telur rebus jadi sebuah produk makanan. Tapi karena kita di sini ngebahasnya cuma peternakan, gue nggak bakal bahas sampai ke situ. Itu bakal jadi off topic lagi. Terus juga di semua industri itu nggak semuanya ada langkah-langkah tadi, tapi idealnya begitu. Tapi nggak semuanya ada. Kayak misalnya ada yang skip bagian ngecucinya, jadi pas datang telurnya masih ada yang kotor, perlu dicuci sendiri. Atau semisalnya ada yang nggak perlu diklasifikasikan berdasarkan berat gitu kan. Nah itu juga tergantung dari industrinya, apakah dari atasannya maunya seperti begitu, atau semisalnya uang untuk industrinya sendiri itu masih kecil. Jadi kalau emang industri masih kecil atau baru mulai, itu nggak semuanya mesin ada. Itu tuh yang tadi dijelasin, itu tuh kalau misalnya perusahaan itu udah gede dan emang udah siap untuk membuat sebuah alur industri yang sudah berjalan sendiri. Jadi kadang ada yang peternakan ayamnya masih manual, tapi mesin penyortir telurnya udah otomatis. Jadi tinggal digelundungin telurnya, dirapiin, langsung ke tray, langsung masuk. Gak ada cuci, gak ada klasifikasi berdasarkan berat. Nah itu tuh yang waktu itu, kalau yang begitu kalian mau nonton lagi, itu ada di video UTS kita sama
Itu prosesnya kalau kalian yang enggak make kayak mesin grading atau apapun. Nah ini yang saya jelasin sini itu adalah improvementnya yang emang udah idealnya seperti itu di perusahaan-perusahaan gede. Mungkin kalau kalian cari di YouTube ada satu perusahaan Cina yang prosesnya bakal begitu, tapi mereka itu nggak ngedeteksi apakah telur itu fertil atau enggak, jadi langsung lewat gitu aja. Nah kalau yang ada satu perusahaan Amerika di mana itu kalau dia kalau telur itu fertil itu bakal dipisahin sendiri, bakal dimasukin ke inkubator sendiri, jadi telurnya akan menetas jadi anak ayam dan mengulang lagi prosesnya. Jadi peternakan iya, produksi telur iya, semuanya bisa seperti itu. Sekali lagi itu tuh juga tergantung dari biaya dari industrinya, karena kalau dilihat-lihat kekurangan dari otomatisasi ini itu adalah ketika maintenance-nya pasti bakal keluar duit banyak. Terus yang kedua itu kalau berhenti sebentar itu pasti bakal ada kerugiannya gitu loh. Itu man. Baik, berikutnya analisis untuk pertimbangan otomatisasi. Nah, yang pertama dari segi ekonomi ya, dari aspek ekonomi. Untuk segi ekonomi sebenarnya peternakan otomatis maupun peternakan manual atau konvensional itu sama-sama membutuhkan biaya yang besar, karena sama-sama membutuhkan biaya untuk pemeliharaan hewan ternaknya, biaya untuk pakan, kandang, pengecekan kesehatan dan lain-lain untuk hewan ternaknya, yaitu ayam yang menghasilkan telur. Nah, namun peternakan otomatis cenderung membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak daripada peternakan manual, karena selain ada biaya pemeliharaan hewan ternak, peternakan otomatis juga membutuhkan biaya untuk mesin, baik untuk biaya pembelian mesinnya maupun biaya perawatan mesinnya yang secara berkala. Tapi itu bukan berarti peternakan manual tidak memiliki concern tersendiri. Mungkin memang peternakan konvensional tidak perlu concern terhadap biaya mesin, tapi peternakan manual atau konvensional cenderung concern terhadap biaya gaji sumber daya manusia yang ada. Nah, sekian analisis dari sisi pengeluarannya. Untuk sisi pemasukannya, peternakan otomatis seharusnya cenderung mendapat lebih banyak daripada peternakan yang masih konvensional. Mengapa? Karena sebagian besar prosesnya sudah dikerjakan oleh mesin, sehingga sudah otomatis dan laju produksi menjadi lebih efisien.